Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mardianti Wasilaningrum dengan NIM 2223031020113. Di sini saya izin mempresentasikan hasil tugas proposal saya yang berjudul keperawatan pasien tipoid dengan hipertermia yang mendapatkan terapi water tepid sponge di Klinik Medika Sudirman, Pasuruan dengan dosen pengampu Dr. Saifuddin Kurnianto, SKEP MKEP. Berikut bagian rancangan yang akan dibahas pada slide berikutnya. Pada bab pendahuluan terdapat latar belakang yang terdapat masalah mengenai tipoid. Tipoid sendiri merupakan penyakit pada usus menyebabkan gejala sistemik yang disebabkan oleh Salmonella typhi, yaitu Salmonella tipe A, B, dan C. Penularan organisme ini melalui makanan serta minuman yang tercemar oleh feses serta urin dari orang yang terinfeksi kuman Salmonella menurut Padilla 2023. Skala menurut WHO pada tahun 2022 menyatakan jumlah kasus penyakit demam tifoid sekitar 11-20 juta kasus per tahun dan mengakibatkan sekitar 128.000 sampai 161.000 kematian per tahun menurut Pratiwi 2022. Berdasarkan studi epidemiologi yang dilakukan di 5 negara Asia, insiden kasus demam tifoid di Indonesia sekitar 81,7 kasus per 100.000 penduduk per tahun menurut Zurimi 2019. Preferensi kasus tifoid 2017 yaitu 88.379 orang. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu 99.906 orang. Terjadi peningkatan pula pada 2018 yaitu 163.305 orang. Kronologi tipoid berawal dari seorang penderita terinfeksi kuman Salmonella typhi masuk ke mulut melalui makanan atau minuman, jari atau tangan atau kuku, muntahan, lalat, dan feses. Menuju ke saluran pencernaan terjadi masalah kesehatan ketika kuman hidup dan lolos dari asam lambung. Kemudian bakteri masuk ke dalam usus halus. Setelah itu, bakteri masuk ke aliran darah dan endotoksi, mengakibatkan komplikasi seperti neuropsikiatri, kardiovaskuler, pernafasan, dan lain-lain, sehingga merangsang dan melepaskan sel priogen. Kemudian, mempengaruhi pusat termoregulator di hipotalamus yang mengakibatkan hipertermia. Solusi menurut PPNI 2018, intervensi utama yang dapat diberikan menurut Siki adalah manajemen hipertermia. Salah satu intervensi pada manajemen hipertermia yang dapat dilakukan kepada pasien tipoid dengan hipertermia yaitu monitor suhu tubuh. Pilihan terapi yang dapat digunakan adalah water tepid sponge. Pemanfaatan air hangat dalam teknik kompres ini akan merangsang reseptor suhu prefert di kulit untuk mengirimkan sinyal kepada hipotalamus anterior melalui sumsum tulang belakang menurut Wulandari et al. 2022. Berdasarkan latar belakang tersebut, menimbulkan minat peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terkait hipertermia pada pasien tipoid. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perubahan nilai suhu tubuh pada pasien tipoid yang mengalami hipertermia setelah dilakukan tindakan terapi water tepid sponge. Tujuannya yaitu mendeskripsikan perubahan suhu tubuh pada pasien tipoid yang mengalami hipertermia dengan terapi water tepid sponge. Terdapat manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis, mengembangkan pengetahuan keperawatan pasien tipoid dengan hipertermia yang mendapatkan pemberian terapi water tepid sponge. Yang kedua yaitu manfaat praktis untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan tindakan keperawatan dan bahan kajian dalam melakukan penelitian lebih lanjut pada pasien hipertermia dengan pemberian terapi water tepid sponge. Pada bab tinjauan teori, demam tifoid atau tifus abdominalis yang biasa disebut tifus merupakan penyakit menyerang bagian saluran pencernaan yang termasuk penyakit yang mudah menular dan dapat menyerang banyak orang, menurut Idrus 2020. Menurut Putri 2021, manifestasi umum tifoid biasanya ditandai dengan tidak enak badan, lesu, nyeri kepala, pusing, dan tidak bersemangat. Konsep hipertermia yaitu hipertermia adalah suhu tubuh meningkat di atas rentang normal tubuh menurut PPNI 2017 yang terdapat gejala dan tanda mayor yaitu subjektif tidak tersedia, objektif suhu tubuh di atas normal.
Gejala tanda minor, subjektif dan tersedia, objektif, yang pertama yaitu kulit merah, kedua kejang, ketiga takikardi, keempat takipneu, yang kelima kulit terasa hangat. Terapi water tepid sponge adalah teknik kompres hangat yang menggunakan handuk atau kain lap yang direndam dalam air hangat antara 29 dan 32 derajat Celcius untuk menyeka dan mengompres blok pembuluh darah yang dangkal. Manfaatnya sendiri yaitu reaksi fisiologis yang dikenal sebagai dilatasi pembuluh darah besar dipicu ketika kompres water tepid sponge diterapkan sehingga meningkatkan penguapan panas dari permukaan kulit menurut Richard dan Putri 2021. Indikasi terapi ini yaitu pasien tipoid yang mengalami hipertermi. Kontraindikasinya yaitu pasien dengan luka terbuka yang dilakukan terapi water tepid sponge. Untuk pelaksanaan terapi ini dilakukan dalam waktu 3-4 jam setelah pemberian obat antipiretik. Terapi ini dapat digunakan untuk menilai kemanjuran terapi dalam situasi hipertermia di bawah 40 derajat Celcius. Berikut terdapat judul dan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi, berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian terapi water tepid sponge berpengaruh dalam menurunkan suhu tubuh pada kasus hipertermia. Pada bab metodologi penelitian, waktu dilaksanakan penelitian ini sekitar bulan Januari 2025 dan lokasi penelitiannya di Klinik Medika Sudirman Pasuruan. Partisipan yang terlibat adalah satu orang pasien dengan diagnosa medis tipoid yang mengalami hipertermia dan memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu pasien dengan diagnosa tipoid, yang kedua yaitu pasien yang mengalami masalah hipertermia suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, yang ketiga yaitu klien yang menjalani rawat inap di Klinik Medika Sudirman Pasuruan. Dilakukan uji keabsahan data untuk memastikan informasi atau data yang dikumpulkan memiliki tingkat validasi yang tinggi, maka dilakukan uji keabsahan data dengan memperpanjang periode observasi atau tindakan dan menggunakan data tambahan dari pasien, keluarga pasien, dan perawat. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus naratif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alat atau instrumen penelitian terdapat dua, yaitu yang pertama lembar observasi SDKI mengenai identitas pasien, tabel mayor minor sesuai SDKI, muncul 4 dari 5 tanda gejala mayor dan minor. Yang kedua yaitu lembar observasi SLKI mengenai capaian kriteria hasil sesuai SLKI yaitu hipertermia. Metode analisis dilakukan dalam beberapa cara. Menurut Supriyatno et al. 2023, yang pertama yaitu mendeskripsikan kondisi pasien secara fakta dan menyesuaikan fokus studi. Yang kedua yaitu mendeskripsikan implementasi yang diterapkan kepada subjek studi kasus. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan permasalahan yang diperoleh dari respon pasien yang muncul selama pengelolaan studi kasus. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan hasil dari implementasi yang dilakukan terhadap subjek studi kasus. Like etik penelitian menurut A. Aziz 2022, 7 prinsip etik yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu informed consent, yang kedua anonymity, yang ketiga confidentiality, yang keempat justice, yang kelima beneficence, yang keenam non-maleficence, dan yang terakhir yaitu veracity. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.